Di video sebelumnya, kita sudah selesai membuat email. Kali ini, kita akan berkenalan dengan domain, hosting, dan WordPress. Dan kita akan belajar bagaimana caranya membuat website mulai dari nol sampai online seperti cucuhermawan.com. Penasaran bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai karena akan ada voucher 20% untuk sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dimanapun sobat YouTube berada. Kembali lagi bersama saya Cuan, Cucu Hermawan, di mana channel ini memberikan informasi dan juga sharing-sharing tentang dunia bisnis, marketing, dan juga thrifting. Di era digital yang sekarang, punya website itu sangatlah penting. Baik itu untuk personal branding, untuk portofolio bisnis, atau untuk jualan online, semuanya mulai dari website. Website itu diibaratkan toko, tapi online, di mana orang mengenal siapa diri kita, apa yang kita tawarkan, dan kenapa mereka harus transaksi dengan kita. Sebelum melangkah jauh dalam membuat website, kita harus mengenal 3 dasarnya terlebih dahulu. Ada domain, hosting, dan juga WordPress. Domain adalah nama website dan identitas bisnis kita, identitas diri kita. Seperti cucuhermawan.com, hostinger.com, shopee.co.id, dan nama-nama terkenal lainnya. Sedangkan hosting adalah tempat menyimpan file-file yang akan tayang di website. Seperti foto, video, teks, atau yang lainnya. Dan WordPress adalah mesin yang mengatur tampilan website kita. Jika diibaratkan di real life ya, nama domain ini kita bisa cari di Google Maps, misalnya cucuhermawan.com, kaos distro aja, itu adalah nama-nama domain yang akan muncul di Google Maps. Sedangkan toko fisiknya, tempat menyimpan barang-barangnya itu adalah hosting. Luasnya seperti apa, lokasinya di mana, di dalamnya ada kursi, meja, sudah ada AC-nya, atau sudah ada satpamnya, CCTV-nya, itu adalah fasilitas yang disediakan oleh hosting. Dan WordPress adalah sebagai karyawan storefront atau merchandising. Orang yang mengatur-ngatur lokasi kursinya seperti apa nantinya, cat dindingnya seperti apa, pengaturan mejanya seperti apa, ornamen-ornamen yang dipasangnya seperti apa yang akan dilihat oleh customer atau oleh orang lain. Sistem pembayaran hosting dan domain adalah menyewa, sama dengan kita menyewa tempat atau toko offline, bisa per bulan atau tahunan. Harganya pun beragam, tergantung fasilitas yang disediakan oleh hosting tersebut. Misalnya hostingnya mempunyai storage yang besar, berkeamanan tinggi, sudah bisa pakai AI, dan semacamnya. Tapi tenang, sobat bisa mendapatkan tempat penyewaan domain dan hosting yang berfasilitas lengkap dengan harga terjangkau hanya di Hostinger. Belum lagi, sobat akan mendapatkan potongan 20% jika menggunakan kode voucher Hostinger Cuan dengan link yang ada di deskripsi di bawah. Ada 4 pilihan paket utama yang ditawarkan oleh Hostinger. Paket single, harganya mulai dari 12.900 per bulan. Hanya bisa digunakan untuk satu website saja, storage-nya juga hanya 10 GB dan satu mailbox gratis 1 tahun. Yang kedua, paket premium. Ini adalah paket yang paling best seller di Hostinger. Dan saya juga merekomendasikan paket yang ini. Karena harganya mulai dari 23.900 per bulan, sudah termasuk semua bonus-bonus yang ada di paket single, dan bisa untuk buat 3 website, storage-nya juga udah besar, 20 GB, dan ada 2 mailbox untuk website gratis 1 tahun. Yang ketiga, ini ada paket bisnis, level up-nya dari paket premium. Harganya mulai dari 38.900 per bulan.
bisa untuk 50 website dengan storage-nya 50 GB tercepat di dunia dan mendapatkan 5 mailbox per website gratis 1 tahun. Yang keempat adalah paket yang paling wow, yaitu Cloud Startup. Ini keren banget. Harganya cuma Rp106.900 per bulan dan sudah include semua bonus-bonus yang ada di paket bisnis. Bisa digunakan untuk 100 website dengan storage-nya 100 GB tercepat di dunia. Sudah mendapatkan 10 mailbox per website gratis 1 tahun. Bantuan prioritas 24 jam 7 hari. Dan website akan tetap stabil meskipun trafiknya tinggi dengan Power Boost. Dan masih banyak lagi fasilitas dan bonus menarik yang disiapkan oleh Hostinger untuk sobat. Dan jangan lupa gunakan kode voucher Hostinger Cuan untuk mendapatkan potongan 20% untuk pembelian pertama sobat dan juga minimal penyewaan 1 tahun. Dan gunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, ayo kita membuat akun Hostinger dan mulai membuat websitenya. Pertama-tama, jangan lupa subscribe dulu, lalu klik like YouTube Cucu Hermawan. Setelah itu, klik link promosi hosting. Dan kita akan diarahkan ke website Hostinger. Hostinger banyak sekali promo dan akan berbeda-beda setiap promonya. Seperti saat ini sedang promo Cyber Week. Harganya mulai dari 23.900, ini yang harga premium. Klik cek promo. Dan akan terlihat paket-paket yang disediakan oleh Hostinger. Ada single, premium, paket bisnis, dan juga cloud startup. Yang paling bestsellernya adalah paket premium. Harganya hanya 23.900 per bulan. Ini saya rekomendasikan untuk sobat. Dan untuk saya, karena saya akan membuat banyak website, saya pilih paket yang bisnis. Klik pilih paket dan akan diarahkan ke keranjang belanja. Di sini sobat bisa langsung pilih durasinya yang minimal 12 bulan untuk mendapatkan kupon 20%. Lalu masukkan kupon Hostinger Cuan dan tambahkan. Di sini akan muncul potongan Hostinger Cuan 20%. Lumayan banget. Lalu klik lanjutkan, lalu daftar dengan email yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan email dan juga password untuk daftar. Lalu klik daftar. Setelah mendaftar, isi alamat penagihan, alamat sobat ya, sesuai KTP. Nama depan, nama belakang, negara domisili, nomor telepon, alamat, kota, kabupaten atau provinsi, dan kode pos. Setelah itu, klik lanjutkan. Sekarang di halaman pembayaran, sobat bisa melakukan pembayaran dengan berbagai cara. Ada kartu kredit, kartu debit. Saya menggunakan BCA, jadi saya klik BCA. Klik buat tagihan pembayaran. Ini adalah halaman checkout. Hostinger langsung membuat virtual account number. Langsung di copy dan lakukan pembayaran. Jangan lupa untuk verifikasi email pendaftaran dari Hostinger. Klik verify email, kita langsung diarahkan ke hPanel Hostinger. Dan tagihan sobat akan muncul di tagihan. Nah, di sini langsung aja melakukan pembayaran. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih domain dan claim domain. Ketik nama domain yang sobat inginkan. Saya akan membuat cucuhermawan.com. Dan masih tersedia, harganya pun gratis karena paket bisnis.
lalu claim domain. Lalu Hostinger akan memproses pendaftaran domain yang kita pilih. Lalu klik lanjutkan. Akan ada konfirmasi via email, lalu klik verify email. Dan akan diarahkan kembali ke hPanel Hostinger. Nah, kita sudah punya hosting dan juga domainnya. Lalu kita akan lakukan pembuatan website. Klik setup. Lanjutkan setup. Gunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Masukkan email untuk login ke admin WordPress. Dan masukkan password yang kuat. Klik selanjutnya. Karena kita masih belajar, kita akan buat web dari nol. Dan pilih domain yang kita miliki tadi, cucuhermawan.com. Klik selanjutnya. Dan kita sudah masuk ke setup domain dan juga hosting. Untuk verifikasi domain, ini masih butuh waktu sekitar 10 menit. Kita lanjutkan setup terlebih dahulu. Nah, di sini tertulis domain yang masih menunggu verifikasi. Klik selanjutnya. Pilih lokasi audien. Saat ini kita pilih Indonesia. Klik selanjutnya, dan Hostinger akan otomatis menginstal WordPress. Biarkan Hostinger yang bekerja. Menyiapkan akun Anda, menambahkan domain Anda, mengaplikasikan sentuhan akhir. Akun Anda sudah siap. Saatnya memulai perjalanan online Anda. Lalu kita akan diarahkan ke dashboard website kita. Setelah menunggu beberapa saat, domain akan terverifikasi secara otomatis dan tampilannya akan seperti ini. Domain sudah aktif. Lalu kita bisa buka email. Hostinger akan memberi website launch checklist. Klik Start Building dan kita akan masuk ke dashboard website kita dengan email yang digunakan saat pendaftaran. Lalu log masuk, dan di sini kita masuk ke cucuhermawan.com/wpadmin dan kita bisa langsung buka situs cucuhermawan.com, dan inilah tampilannya. Sangat-sangat sederhana. Kita masuk lagi ke dashboard, dan selamat datang di WordPress. Dan ini adalah mesin WordPress yang akan mengatur tampilan layout website kita. Selanjutnya kita akan memilih template atau themes atau tema. Kita akan memilih tambahkan tema, dan saya akan mencoba pakai OnePress. Ini yang cocok buat saya. Kita pilih OnePress dan kita coba dulu. Setelah tinjau, kurang lebih seperti ini, belum diedit ya. Dan klik pasang, atau bahasa Inggrisnya install. Nanti saya ganti dengan bahasa Inggris. Setelah diinstal, klik aktifkan. Dan tema sudah terpasang. Kita akan lihat situsnya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan website kita yang sudah online. Dan untuk tampilan artikelnya, di sini seperti ini, Hello World. Judulnya Halo Dunia. Ini adalah template postingan awal WordPress. Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing. Kita ke dashboard terlebih dahulu. Di sini banyak pilihan ya di sebelah kiri. Ada post, itu posting, media, laman, komentar, tampilan, dan lain-lain. Ini masih pakai bahasa Indonesia bawaannya. Kita edit dulu ke bahasa Inggris. Sunting profil, lalu scroll down ke bawah. Di sini ada bahasa. Ini bawaan situs. Kita ganti menjadi English, bahasa Inggris, agar lebih familiar ke website-website lain nantinya. Klik perbarui profil. Oke, sudah berganti ya menjadi bahasa Inggris. Lalu kita ke page, halaman ya, all page.
lalu kita tambah add page. Kita buat home untuk tampilan homepage-nya. Lalu ke template, pilih, klik default template, pilihnya yang front page. Setelah itu, klik publish. Sekali lagi, klik publish. Oke, sudah di save. Lalu kita kembali lagi ke page awal, dan di sini sudah punya kita ya page home. Setelah itu ke setting reading, kita ada pilihan your home page display, kita ganti ke static page, dan home page-nya kita select home. Untuk yang post page nanti kita buat. Sekarang kita ke bawah dulu, klik save change, dan kita lihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Tada! Dan sudah menjadi website yang profesional. Ini keren banget ya. Kita lihat-lihat dulu ke bawah seperti apa tampilan websitenya. Oke, sudah bagus. Kita akan cek ada fitur apa aja yang ada di temanya. Dashboard, lalu pilih appearance dan OnePress theme. Nah, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh theme OnePress. Customizer section manager-nya lumayan banyak. Ada juga recommended action-nya. Nanti kita lanjutkan ke depan ya. Kita akan ulik-ulik lagi. Ada contact form dan frame themes demo importer, ini untuk website dummy ya. Lalu kita ke menus terlebih dahulu. Kita akan setting bagian menusnya. Kita ganti namanya menjadi main menu. Dan klik create menu. Lalu klik save menu. Jika sudah di save, kita lokasikan di primary menu. Lalu klik save menu. Setelah di save, kita cek di websitenya. Menunya akan tampil di sebelah kanan atas yang sebelumnya tidak ada menunya. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Kali ini kita akan coba posting artikel. Ke posting, add post. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah artikel tentang marketing. Kita copy paste untuk judulnya di add title. Lalu untuk artikelnya copy paste juga dari tulisan yang sudah saya buat. Lalu kita copy dan paste di bagian bawah. Untuk WordPress yang sekarang, paragraf per paragrafnya menggunakan blok. Jadi kita edit per blok. Seperti ini judulnya marketing 1.0. Kita kasih bold. Dan untuk deskripsi yang ini saya buat menjadi list dan seterusnya sampai marketing 9.0. Dan yang paling bawah ini saya buat menjadi quote. Marketing tidak akan berhenti berevolusi. Jika sudah, kita tambahkan gambar di paling atas ya, add image, lalu klik upload dan pilih gambar pendukungnya. Di sini saya sudah buat perjalanan panjang dunia marketing, lalu allegiance center agak di tengah. Selain itu, kita juga tempatkan gambar ini di set feature image. Klik lalu pilih select file dan pilih fotonya.
Jika sudah muncul, kita set feature image. Nah, sudah muncul kan di sebelah kanan atas. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita lihat-lihat apa yang harus diisi. Nah, ini dia, kategoris. Kita coba bikin kategori blog, lalu add kategori. Lalu publish. Nah, kita cek dulu visibility public, publish immediately. Nah, tagsnya belum ya, kita tambahkan tagsnya marketing, lalu koma agar memisahkan satu tag ke tag yang lain, lalu klik publish. Jika sudah, view post, kita lihat postingannya, dan ini adalah tampilan postingan artikel di website kita. Untuk yang judul, yang bold dan yang list terlihat ya, jadi beda. Dan yang quotes tampilannya jadi seperti ini. Marketing tidak akan berhenti berevolusi. Lalu kita ke home, klik cucihermawan.com. Kita lihat nih artikelnya kalau di website jadi seperti apa. Dan ada di bawah ya. Ini adalah artikel terbaru. Dan ini masih ada hello world. Kita akan menghapusnya ke dashboard. Oh iya, ini kadang ada checking your browser, itu adalah keamanan dari hostinger ya. Oke, sudah masuk ke post dan hello world-nya kita buang ya, crash. Dan kalau kita klik crash itu belum ke hapus semua ya. Ini hanya dipindahkan ke tong sampah aja. Kalau mau dihapus bisa langsung ke delete permanently. Kita ke page lagi, kita buat page khusus blog. Untuk judulnya kita tulis blog, dan template-nya yang default template kita ganti jadi left sidebar. Setelah itu klik publish dan sekali lagi publish. Ini kadang ada error kayak gini, kita pause aja, sekali lagi klik publish dan sudah terpublish. Kembali ke dashboard, lalu pilih setting, leading. Nah, di sini kan tadi belum nih post page-nya, dan kita pilih blog. Lalu save change. Nah, untuk post page-nya sudah jadi blog. Lalu kita tempatkan di menus, klik appearance, menus, lalu di sebelah kiri ada blog nih. Nah, blognya kita checklist dan add to menu. Kita tempatkan setelah home, tinggal di drag aja. Setelah itu klik save menu. Kalau sudah di save, kita lihat tampilannya menjadi seperti ini. Oke, di bagian menu kanan atas home, blog, privacy. Kita scroll down ke bawah, ini artikelnya, yang hello world-nya sudah hilang. Kalau kita klik blog, ini akan muncul kumpulan-kumpulan artikel yang akan kita tulis ke depannya. Kita kembali lagi ke front page ya, ke home. Dan kita lihat ini masih standar ya, subjudul bagian tentang kami. Kita ke dashboard, appearance, dan pilih customize. Dan di sebelah kiri ini banyak sekali section-section yang disediakan OnePress. Klik section hero setting. Untuk hero setting kita coba klik, lihat ada apa aja di sini. Ini adalah section untuk mengedit animasi teks. Lalu back, kita pilih hero background image, dan ini untuk mengganti gambar background. Sobat nanti bisa ganti ya. Untuk sementara ini dulu. Lalu kita milih hero content layout. Ini adalah section untuk mengganti kata-kata yang muncul ya. Kita ganti menjadi We Are Business.
marketing, dan thrifting. Oke, yang perfectionnya kita hapus. Jika sudah, kita scroll ke bawah, kita lihat-lihat dulu. Yang small text-nya kita ganti. Nah, ini saya punya deskripsinya yang sudah saya siapkan. Tinggal ganti aja semuanya. Ctrl A, Ctrl paste. Dan untuk yang strategisnya nggak usah, hapus. Untuk yang digital marketing saya kasih bold. Oke, ini tombol-tombol about us, jika mau diganti bisa. Jika sudah, klik publish. Ini masih ada look like something gone wrong, kita coba lagi. Oke, sudah publish, berarti sudah tayang ya, udah bisa. Kita close. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi ya. We are business, we are brand focus. Oke, kita scroll ke bawah. Kita lihat ke bawah, ini masih bahasa Indonesia. Sedangkan tadi di dashboard ini banyaknya bahasa Inggris. Kita ganti aja tampilan websitenya jadi bahasa Inggris. Dashboard, setting, ke general. Scroll ke bawah sedikit dan di sini ada site language. Dari bahasa Indonesia kita ganti jadi English. Ke bawah lagi dan klik save change. Coba kita lihat. Nah, ini udah oke ya. Udah tampilannya jadi bahasa Inggris. Atau kita bisa mengeditnya pakai customize yang ada di sini. Klik customize. Kita akan mengganti about us ini. Pilih section about, section setting, scroll ke bawah. Kita akan memberikan deskripsi, sudah saya siapkan. Tinggal copy paste aja. Jika sudah oke, klik publish. Kita lihat hasilnya. About us. Nah, sudah ada ya. Dan ini kan paling atasnya nih ada customize gitu ya, ada edit page segala macam. Kita bisa hilangin nih. Klik dashboard. Lalu edit profile. Scroll ke bawah, di bagian show toolbarnya kita uncheck. Lalu klik update profile. Nah, yang tadi bar warna hitam di atas itu sudah clean, udah bersih. Itu adalah tampilan untuk mengedit. Lalu bagaimana kita cara masuk ke dashboardnya? Klik di URL WP admin di bagian belakangnya, lalu klik. Nah, kita munculin lagi aja, edit profile, show toolbar when viewing site, checklist, lalu klik update profile. Oke, selanjutnya kita ke customize lagi. Tadi yang di bagian about us, atasnya ini masih ada section subtitle. Untuk sementara kita hapus aja agar lebih clean. Section subtitle, delete, lalu klik publish. Dan yang service juga sama. Hapus. Dan kita akan menambahkan deskripsi di our service. Copy paste. Dan klik publish. Jika sudah, close.
Dan kita lihat tampilan websitenya, about, full service, oke. Yang latest news nanti kita lanjutkan. Lalu kita ke page privacy policy. Untuk sementara masih belum perlu ya. Kita ganti aja menjadi about us. Saya sudah siapkan juga deskripsi about us-nya, tinggal copy paste. Kita delete dulu yang sudah ada. Klik bagian bawah untuk membuat blok baru dan paste. Dan untuk heading ini judul, kita ketik who we are. Klik page, dan untuk URL-nya juga kita sesuaikan ya, kita ganti. Tadinya kan privacy policy. Nah, kita ganti jadi about us. Close dan klik save. Sudah tersimpan. Untuk melihatnya kita lihat view page, dan ini adalah tampilannya. Di menunya juga langsung otomatis berubah ya, jadi home, blog, dan about us. Cuman ini harusnya blognya sebelah kanan ya. Coba kita atur menusnya. Ke menus, kita drag blog ke bagian bawah. Kita save menu. Kita lihat lagi hasilnya. Jadi urutnya beda nih, jadi home, about us, dan blog. Lalu kita customize untuk mengganti nama cucuhermawan.com. Kita ganti tadinya cucuhermawan.com jadi cucuhermawan aja. Ini sesuaikan dengan website sobat ya. Oke, itu udah jadi otomatis cucuhermawan. Klik publish dan close. Oke, sudah jadi cucuhermawan, home, about us, blog, about us, our services, latest news, ini untuk artikel dan blog, footernya copyright 2025 cucuhermawan. Oke, alhamdulillah sudah jadi. Setelah itu kita akan cek juga ke hPanel Hostinger, dan jika sudah terinstall maka akan ada logo WordPress-nya. Dan kita juga bisa cek di tagihan. Karena sudah aktif, maka akan muncul tanggal berakhir penyewaan website selama 1 tahun. Nah, sekarang sobat sudah punya website sederhana yang online. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengatur tampilan website agar lebih profesional. Jika ada kendala, saran, atau diskusi, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa gunakan kupon voucher Hostinger Cuan untuk mendapatkan potongan 20% untuk pembelian pertama sobat dengan minimal penyewaan 1 tahun. Gunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak sobat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berkah dan juga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cucu Hermawan agar tidak ketinggalan jika ada video-video menarik selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya.